Kalau masalah cinta, aduh udah nggak cinta lagi, nggak ada ukurannya. Ya. Dulu cintanya 75, sekarang 65, nggak ada ukurannya. Atau masalah sekarang kurang komunikasi. Dulu Jadi yang komunikasinya paling bisa 100, ditunjuk ya. iya nggak bisa. Tapi kalau keuangan kurang 1 juta, kurang 500.000 terukur. Biasanya bawa 5 juta, kok sekarang cuma bawa 4 juta terukur. Biasanya cium kanan kiri, sekarang cuma cium kanan doang gitu kan. Ya paling-paling ya agak-agak, kenapa ya kok sekarang nyiumnya kurang banyak, paling cuma gitu doang kan, tapi nggak bisa diukur. Iya, Ada yang pernah hitung untuk sehari berapa kali, nyium sehari berapa kali, enggak. Biasanya Tapi nyium, kalau uang terukur. biasanya nyium hari ini kok cuma ngendus terus gitu ya. Kagak nyampe. Nggak nyampe. Begitu doang gitu. Kenapa dah Kan sekarang? jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jadi karena faktor itu yang terukur, yang paling mudah untuk ditunjuk sebagai penyebab ya Tas ya. Jadi Ya, antara betul. yang kuantitatif sama yang kualitatif. Nah kuantitatif ini mudah nunjuknya, yang kualitatif betapa tidak mudah untuk ditunjuk. Makanya seringkali kalau diwawancara, apa penyebab Anda bercerai? Keuangan, finansial. Nunjuknya gampang, benar ya Tas ya? Padahal bisa jadi Betul. itu cuma puncak gunung es. Gimana menurut Ustaz? Jadi sebetulnya masalah utamanya bukan di masalah di uangnya. Masalah utamanya bisa jadi komunikasi di antara mereka memang udah masalah. Bisa jadi masalah utamanya adalah di problem keharmonisan mereka sejak awal, ketidakterbukaan mungkin, atau kecurigaan yang berlebihan. Masalah utamanya di situ. Tapi begitu terkait dengan keuangan, misalnya curiga deh, masalah curiga jangan percaya gitu kan. Begitu tanya sama teman kantornya, ternyata gajinya segini, kok bawa pulang segini. Nah dia nggak mau terbuka sama pasangannya. Kenapa? Karena mungkin dia sebetulnya masih bantu orang tua yang dia juga nggak berani bilang, misalnya sama istri. Kan di satu sisi sebenarnya nggak masalah, itu hal yang bagus dong untuk keluarga. Cuma karena dia nggak berani bilang. Kenapa nggak berani bilang? Mungkin dulu juga pernah sama istrinya katakanlah ribut masalah itu, sehingga begitu gaji naik dia juga nggak bilang sama istri, kok kesempatan nih gaji naik, udahlah kenaikannya kasih ke keluarga tanpa harus bilang ke istri. Buat dia selamat, nyari selamat Kamu nggak doang jujur gitu kan. Kamu nggak jujur. Kok bisa main belakang? Tapi Punya dia penghasilan tambahan kok nggak ngomong? Masalahnya jujur gitu. Padahal Yang masalah apa? Dianggap masalah keuangan, padahal bukan masalah ketidakjujuran, gitu. Ketidakterbukaan. walaupun begini Ustaz, misalnya gini, kalau dia gajinya 20 juta yang dikasih istri, dia padahal gaji aslinya mungkin 23 juta, cuma 3 juta hilangnya dikit gini, itu dia bisa marah gara-gara nggak jujur. Padahal dulu aku gaji cuma 5 juta, tapi jujur dia nggak marah gitu maksudnya. Bisa jadi, bisa jadi. Padahal Bisa jadi. tetap itu jadi satu. Padahal lebih. Oke. Iya begitu. Jadi bukan masalah jumlahnya berapa, bukan masalah nominalnya berapa, tapi ada ketidakjujuran, ketidakterbukaan. Nah itu yang kemudian dipermasalahkan. Cuma tetap judulnya enak adalah masalah keuangan. Judul paling enak ditunjuk sebagai kambing hitam ya keuangan. Kenapa? Ada ukurannya. Wah, dari 27 lapor cuma 25, selisih 2. Itu jadi masalah. Ustaz, jadi relate. Saya pribadi jadi kebukan. Kayaknya ada benarnya. Relate. Gini. Karena ada pepatah. Ini mungkin salah gaul juga ya. Pepatah di pergaulan, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya betul. Nah, namanya bapak-bapak, ya bapak-bapak kalau duitnya ngepas ya udahlah ya. Cuma kalau duitnya lebih, itu tuh kita tuh jadi kayak pengen punya mainan, punya hobi gitu. Kayak pengen punya hobi. Misalnya punya motor dioprek, punya mobil ya aksesoris, gitu tuh biasa. Laki-laki tuh. Abah, atau saya punya motor dititipin ke garasi orang. ya. Motor dititipin malah ya. Yang pakai orang jadinya. Motor saya yang beli, saya dititipin ke orang, dia Kemarin banget ketahuan. nih kejadian. Jadi saya beli motor udah lama lah. Terus didiemin aja. Lama-lama gatel nih. Aduh, pengen ngoprek, takut diomelin. Akhirnya saya oprek motor itu, nggak bilang-bilang. Pokoknya motor dibawa sama bengkelnya. Motor kemana bang? Bawa sama orang bengkel. Ngapain? Upgrade dikit lah. Dikit bilang. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Begitu saya lagi live apa ya? Malam-malam lagi live Zoom, motornya datang malam-malam. Langsung ngasih info ke istri. Gue lihat di CCTV. Ini di kantor ini kan ada CCTV nih tuh. Ini kan CCTV
Saya lihat di CCTV, waduh, itu kayaknya orang nurunin motor deh, gitu kan. Si tukang motor ngasih voice, istri baca, apa-apaan ini voice gini. Jadi itu teh bener pisan itu tuh bener pisan. Salah galur juga sih ya berarti ya. Aduh. Dan kebanyakan ketahuan ya. Ketahuan Indian selalu ketahuan. Uangnya mungkin nggak seberapa dibandingkan penghasilannya Abah yang luar biasa. Uangnya nggak seberapa, tapi sakit hati istri itu akan jauh lebih mahal itu obatnya pasti. Bener. Ini banyak istri yang langsung hit di hura-hura nih Tas. Kayaknya malam ini kita Air terbantai, mata. Bos. Aduh. Terbantai kita ini. Bener pisan ini. Air mata fakta istri dari mana mahal. sebetulnya nih? Lebih baik minta maaf daripada minta izin dari mana sebetulnya ini asal muasalnya. Dan itu benar nggak sih Tas? Pola pikir kayak gitu Tas? Pola pikir seperti apa itu? Capek-capek ngumpetin soalnya pasti ketahuan. Kok ya Ustaz, istri saya senang sebenarnya punya istri tuh pinter nyari duit, Coach. Apa Ustaz? Pinter nyari duit istri saya. Maksudnya apa? Duit saya umpetin di mana tak tahu kan? Awas nyari, cari. Tahu dia. Pinter nyari ya, nyari dari kantong duit, kanan, pinter kantong nyari kiri. token ya, token. Iya. Token diumpetin ketemu aja gitu ya. Tahu aja udah. Ini rekening Astagfirullahaladzim. apaan nih? Udah ada rekening baru gitu kan, token Kok ini? Kok ini ada pengeluaran kantor? Tapi ada triknya. Ada triknya biar nggak terlalu dicurigai sama pasangan. Cuma ini kita dipantau ini pasangan kita ini ya, grup live ini. Buka Buka aja ya. Kita jangan nih. buka. Nah, triknya begini, sebelum ditanya kasih informasi yang lebih banyak dibanding pertanyaannya. Nah, sehingga dia akan overload dengan informasi, sehingga nggak nanya lagi. Tapi jangan bilang rahasia. Iya. Jadi kenyang. Sebelum ditanya kita kemana, langsung hari ini mau ke sini, setelah itu meeting sama sini, setelah ini meeting sama ini sama sini. Nah, kasih 5 informasi. Kalau pertanyaan cuma satu, pertanyaannya udah makan siang belum? Ya bilang udah makan siang tadi sama kamu. Setelah ini mau meeting ke sini, setelah ini ke sini. Kasih 5 informasi. Walaupun ditanya cuma satu, dijamin nggak ditanya lagi habis itu. Oh, Nah kalau tadi iya. sudah dipegang di tangan, ini keras. Kalau itu itu kurang pinter aja itu. Harusnya di awal dikondisikan dong bengkelnya. Ya, Tiba-tiba bengkelnya datang Nggak ada. gitu. Aduh, Masya Allah. Ya memang gini, kita berusaha katakanlah nggak ketahuan tuh pengeluaran 5 juta misalnya. Tapi begitu ketahuan, masalahnya bisa harus diobatinnya lebih dari 5 juta loh. Karena nuntutnya Bisa jadi obatnya lebih dari 5 juta. obatnya Kita ngobatin uang 5 juta, tapi jadi malah netnya rugi sebetulnya kalau kita nggak open gitu. netnya rugi. Udahlah, terbuka aja lah. Aduh, ini tema. Nah ngomong-ngomong soal buka nih Tas, Guru haram. mana yang benar Tas? Apakah seorang suami itu perlu membuka berapa penghasilan sesungguhnya, atau suami cuma ngasih jatah doang ke istri? Ini pasti pertanyaan sering banget nyampe bengkel gitu loh. Oh ya sebelum dijawab, Mas Ari, Abah, kita belum kenalin siapa nih Pak Ahmad Ghazali gitu loh. Pak Ahmad Ghazali ini adalah seorang financial planner ternama di Indonesia, ya seleb banget, dan insya Allah Pak Syariah Ahmad ya. Ghazali, kita panggilnya Ustadz Ghazali, akan jadi salah satu guru kita di diskusi keluarga. Hore! Udah syuting ya? Tembak aja. Udah syuting kan waktu itu. Ya, jadi nanti teman-teman akan banyak dapat tips juga cara mengatur keuangan yang benar. Bahkan sebelum ngomong ngatur cara, yang lebih penting waktu itu kita sempat ngobrol ya Tas ya, benerin mindsetnya dulu, bener nggak? Cara itu lebih technicality, tapi ngebenerin mindset itu topik utama gitu loh. Nah nanti teman-teman di diskusi keluarga, di aplikasi diskusi keluarga akan banyak nih materi-materi dari Ustadz Ahmad Ghazali tentang bagaimana mengelola keuangan, memiliki mindset yang benar, yang tepat tentang keuangan keluarga. Maka lanjutan, mana yang benar antara pertanyaan tadi, apakah suami itu membuka buat penghasilannya, Jadi ada dua atau mazhab ya. ada yang dana-dana hobi, kenakalan atau apapun gitu loh Tan. Dua mazhab. Susah jawab pertanyaannya juga sebetulnya.
Kalau ditanya hukum, wajib nggak sih suami ngasih tahu penghasilan sama istri? Sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib. Kewajiban suami itu memberi nafkah. Itu aja udah selesai. Ustaz, maaf. Nafkah itu kewajiban suami. Bisa agak kencengan nggak? Kalau bicara hukum begitu. Ketebak. Tapi kan ini tuh Pak, para istri jangan dulu pantau dulu ya. Ini bicara laki-laki dulu nih. Secara Tapi hukum, penontonnya secara hukum sih nggak wajib. Oh, ibu semua ya, oke lah. Secara hukum tidak wajib, tapi kita bicara hubungan suami istri itu tidak bicara hubungan hak dan kewajiban. Kaku banget, garing banget kalau hubungan suami istri dibahasnya itu hak dan kewajiban, harus apa enggak, hukumnya apa, itu kaku banget suami istri itu. Kalau pertanyaannya adalah apa hak saya, apa kewajiban saya, itu terlalu kaku ngomong begitu. Jadi kalau sama pasangan ya bicaranya bukan masalah itu, tapi bicaranya adalah apakah dampaknya, mana dampak yang lebih baik, apakah terbuka atau tidak pada pasangan. Jadi lebih bicara kepada dampak. Nah mungkin bagi tiap rumah tangga beda. Cuma pada umumnya tidak ada istri yang mau dibohongi oleh suaminya gitu kan. Pada umumnya pasti begitulah, ya kan. Jadi sebaiknya sebelum ditanya itu diinformasikan. Kalau nunggu ditanya, di awal pernikahan gimana? atau gimana? Bisa aja sih, pranikah juga nggak masalah. Cuma ya efek psikologisnya lebih berat ya. Pranikah setelah menikah gitu. Oh, setelah menikah, kemudian ya saling terbuka apa yang mau kamu tahu tentang aku, apa yang kamu perlu tahu kayak gitu ya. Nah itu lebih bagus lagi ada komunikasi gitu di sejak awal. Kira-kira kamu mau tahu Ya, nggak sebetulnya. gaji aku berapa, perlu dibuka semua nggak, gitu. Atau kamu tipikal yang nggak mau tahu, Ya. yang penting uang belanja tercukupi 20 juta sebulan. Nah ini bahaya juga. Sikap Bahaya. istri seperti itu juga bahaya. Kalau ditawarin Bahaya juga. bukan bahaya, Pak. Pokoknya nggak Kalau ditawarin bukan bahaya, itu kalau ditawarin mau tahu Pak, ya pasti mau tahu. Kalau Ya, pasti mau tahu lah. Kita kalau bisa tahu gitu itu. Ada datang Pak. datang lagi. Bolak-balik sini. Nggak apa-apa sebelum ditanya, karena kalau udah muncul pertanyaan, artinya pernah ada kecurigaan. Kalau udah ditanya, berarti pernah curiga. Ya. Emang sebetulnya berapa sih gaji kamu? Nah, berarti pernah curiga dong, gitu kan. Jadi malah lebih bagus itu sebelum ditanya kita buka, itu lebih enak. Ini dari sudut Lebih pandang enak. suami ya. Dari seorang suami. Karena gini, biaya konflik itu lebih mahal dibandingkan dengan aset yang kita sembunyikan. Tos. Biaya konflik itu lebih mahal. Benar kan? Sepakat. Iya. Paling Ini sederhana. Satu tetes air mata istri keluar, berarti eyeliner, maskara, bulu badai, foundation, Pikir bedak filosofis tadi. mahal itu. Gue pikir filosofis. Filosofisnya juga, cuma kan ya hitung-hitungan juga ada gitu. Dua-duanya. Itulah kenapa kalau laki-laki nangis itu begini, perempuan nangis beda, perempuan nangis itu begini. Karena meminimalisir dampak. Kecil-kecil gitu musafnya, atau dibiarin aja. Kecil-kecil, Atau sengaja dibiarin. mahal, satu garisnya mahal. Tapi memang biaya konflik itu mahal. Biaya konflik itu pasti gini, kita merasa nggak enak aja hubungan sama pasangan. Apa yang kemudian kita lakukan? Traktir lah, ngajak jalan-jalan lah, ngasih hadiah segala macam kan, Iya. mahal. Menurut Udahlah, kamu sih. daripada macam-macam buka aja gitu. Tidur di casket. Ini udah ada yang- Tas, udah ada yang nanya langsung nih Tas. Ya. Geset. Nih, Start mau tanya, pernah debat dengan suami masalah ketidakjujuran. Suami bilang kan dia juga tidak pernah tahu penghasilan saya berapa. Oh, ternyata istri bekerja. Jadi dia juga wajar kalau nggak jujur berapa penghasilan dia. Nah, kumaha tetap kalau kayak gini. Bedakan antara jujur dan terbuka ya, itu dua hal yang berbeda. Jujur itu lawannya ada. bohong. Jujur Oke. itu lawannya bohong. Terbuka lawannya tertutup, Betul. ya kan?
Kalau ditanya, lalu kemudian kita memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya tidak jujur atau bohong. Oke. Tapi kalau nggak ditanya, terus kita nggak bilang, itu bukan nggak jujur, itu namanya nggak terbuka. Karena nggak ditanya. Nggak terbuka, itu dosanya lebih rendah dibandingkan nggak jujur gitu ya. Bedanya kalau ditanya atau enggak gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya gini, aku nggak ngasih tahu, kenapa? Karena kamu juga nggak ngasih tahu, bro. Emang pernah nanya, gitu kan? Nah, repot juga kan jadinya, gitu. Ya sebaiknya, oke, emang masalahnya apa sih kalau misalnya pasangan tahu gitu? Masalahnya apa sih kalau memang pasangannya tahu? Nah, berarti Ya, ada gue nggak masalah bisa jalan-jalan, gue nggak bisa beli velg, gue nggak bisa ngopi, gue nggak bisa banyak habisannya kan? Nah, itu berarti ada masalah dengan visi pernikahannya. Artinya belum selesai dong masalah apa sih yang prioritas dalam rumah tangga kita. Keluarga kita mau ngapain sih? Berarti belum selesai di situ. Keluarga kita mau main motor-motoran terus. Oh, sepakat. Nah, ya udah, nggak disebut-sebut kalau kayak gitu harusnya kan. Berarti di visi pernikahannya masih ada masalah gitu. Tapi kalau visi pernikahannya udah beres misalnya, kita mau jalan-jalan. Ya karena visi pernikahannya adalah membangun keluarga, katakanlah anak itu terjamin pendidikannya dan segala macam. Ya, ternyata memang udah terpenuhi itu. Ya di luar dari itu ya sudah nggak ada masalah gitu kan. Nah, berarti masalahnya di kepala-sekolah novel di Pak KFC jadi bagaimana menyatukan fisik keluarga. Jadi Nah, ini kalau Nah, suami tapi kan sama gini ya. istri punya penghasilan kan? Iya. Apa silakan apa? ya itu benar, itu pertanyaannya. Sama itu. Oke, gue lanjutin ya. Kalau suami punya penghasilan, istri punya penghasilan. Banyak nih ya punya pola pikir kayak gini. Penghasilan suami, penghasilan istri, penghasilan istri, penghasilan istri. Ya. Gimana menurut Dikautan? Itu makanan kaum feminis dari zaman dahulu kala yang dipercaya kenapa begitu indahnya konflik. Yang betul adalah gini, saya tidak pernah menemukan satu dasar pun untuk mengatakan bahwa penghasilan suami adalah penghasilan istri. Yang saya temukan dasarnya adalah penghasilan suami adalah penghasilan suami. Uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri. Suami wajib ngasih ke istri, istri nggak wajib ngasih ke suami. Udah gitu aja yang saya temukan. Dari mana dasarnya? Sederhana dasarnya. Lihat hukum waris. Kalau suami meninggal dunia, siapakah ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya yang sudah pasti ya. Istri dan anak-anak itu udah pasti. Orang tua kalau memang masih ada, ya kan? Kalau si istri meninggal dunia, siapa yang menjadi ahli waris? Suaminya dan anak-anak itu udah pasti. Plus orang tuanya kalau masih ada, gitu kan? Nah, kalau harta suami adalah harta istri, harusnya kan kalau suami meninggal apa yang terjadi? Nggak usah diwarisin dong, langsung semua 100% punya istri dong, ya nggak? Kalau harta suami adalah harta istri, kenyataannya enggak. Kenyataannya kalau suami meninggal dunia, maka istri mendapatkan jatah waris 1/8, lalu kemudian sisanya ke anaknya kalau anaknya laki-laki dan perempuan dengan pembagian 1/2. Kan begitu hukumnya. Berarti ini menunjukkan bahwa harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Karena kalau meninggal dunia kan dikasih dengan jatah tertentu, tidak diambil otomatis, kan gitu. Nah, tapi suami wajib ngasih ke istri. Nah, apa yang wajib suami kasih ke istri? Yang wajib itu nafkah nomor 1. Yang pertama sih mahar, jelas mahar. Tapi kan cuma sekali. Ya. Ya kecuali nikahnya lebih dari sekali ya. Yang pertama mahar, yang kedua nafkah. Nah, yang sering salah kaprahkan adalah nafkah itu apa? Nah, sering salah kaprah nafkah itu. Nah, itu sering nafkah itu adalah kebutuhan rumah tangga, bukan. Kebutuhan rumah tangga memang jadi kewajiban suami punya istri ataupun tidak. Kan bisa jadi rumah tangga tanpa istri ada kan? Ya. Ada. Suami dan anak, ayah dan anak-anak misalnya tanpa ada ibunya. Ya tetap jadi kewajiban si suami. Begitu ada si istri, maka semua kebutuhan pribadi si istri pun adalah kewajibannya suami. Termasuk istrinya butuh make up, istrinya mau ikut arisan, istrinya mau sekolah lagi, apapun itu, yaitu kewajibannya gitu, suami. Termasuk skincare dan fresh care, nah itu kewajiban suami. Kita kan umurnya tengah-tengah, di depannya pakai skincare, belakangnya pakai fresh care. Ini langsung ada yang ngasih link obrolan kita ke suami. Tuh, lu dengerin tuh. Nah, ini juga PR nih, Tas. Kenapa? Karena kalau penghasilan suami pas-pasan, Tas, terus ada istri yang mendengar obrolan kita ini,
Tuh ini kan cuman baru di level kebutuhan utama. Iya. Mana? Nah ini jadi huru-hara nih Tas, kalau cuman mereka mendengar tas dan sepotong ini aja Tas, kudu lengkap nih Tas. Kalau penghasilan suami memang mentoknya segitu 100% udah dikasih, dan itu benar-benar cuman hanya mencukupi bayar listrik, bayar sekolah anak, buat makan, buat cicilan rumah, buat cicilan mobil, habis Tas. Terus istri ngerasa gue nggak dinafkahi. Kira-kira bener nggak mindset gitu Tas? Ya nggak juga kalau udah 100% dikasih. Itu artinya memang jatah rezekinya segitu. Ya bagian dari nafkah adalah kemudian kan dikasih rumah, ada rumahnya dong, ada kendaraan dong, itu bagian dari kebutuhan mereka kan. Ya karena mereka memilih untuk beli rumah yang lebih mahal dibandingkan yang cash. Mereka memilih untuk beli mobil yang lebih mahal dibandingkan dengan yang cash. Kenapa? Milihnya nyicil kan, nyicil jelas lebih mahal. Nah karena kemudian pilihan-pilihan itulah sehingga kemudian terjadi ya bisa dibilang keterbatasan, walaupun sebetulnya nggak terbatas juga sih. Ya selama kita yakin rezeki itu cukup, ya apapun yang kita terima itulah jatah rezeki kita. Dan yang jelas suami itu wajib ngasih ke istri sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami itu ngasih nafkah. Ngasih nafkahnya seperti apa? Ada 2 kriteria. 1 sesuai kemampuan, yang kedua adil. Adil itu adalah adil dengan dirinya dan adil dengan istri-istrinya yang lain. Karena dalam hadisnya itu bilangnya begini. Ini yang kedua tadi agak sensitif ya, jadi cepat aja kalau yang kedua. Lepas yang pertama aja. Berilah makan sebagaimana engkau makan, beri ia pakaian sebagaimana engkau tinggal. Artinya suami dan suami ketika ngasih nafkah sama istri harus fair, harus adil. Kalau suaminya main motor, ya istrinya juga dikasih mainan juga dong, gitu. Kalau suaminya makan enak, ya istrinya makan enak juga dong. Kalau suaminya banyak aksesoris, istrinya juga banyakin aksesoris dong. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena kalimatnya di situ begitu, berikan ia makan sebagaimana engkau makan, berikan ia pakaian sebagaimana engkau berpakaian, berikan ia tempat tinggal sebagaimana engkau tinggal. Artinya ya harus level gitu. Level pengeluarannya suami dan pengeluaran istri itu sama. Itu kategori 1 adil. Adil yang kedua adalah adil dengan istri-istrinya yang lain. Jadi harus sama juga. Gimana bisa sama? Yang kedua Ustaz? ya nggak usah dibahas lebih lanjut udah. Itu yang nomor 2, bagaimana bisa sama Ustaz? Kan tokennya sama dia semua. Token disita Itu Para istri jangan bahagia dulu kalau menguasai semua rekening suami. Ada 3 kemungkinan kenapa suami itu ngasih semua akses keuangan sama istri. gimana? Semua menguasai semua suami. 1, suami yang sayang banget sama istri. 2, suami yang takut banget sama istri. 3, suami yang pengen nyari gampang, gak mau cari pusing. Terserah lu aja dah lu pegang semua uangnya. Kalau ada apa-apa siapa yang disalahin tuh, Mbak? Istrinya yang disalahin, nggak bisa ngatur duit. Udah dikasih uang masih aja kurang. Jadi ibu-ibu jangan happy dulu, Bu, kalau misalnya nih gaji 100% dikasih semua sama istri. Rekening, token, apa segala macam dikasih semua ke istri. Jangan happy dulu. Itu bisa jadi suami sedang lepas tanggung jawab. Terserah lu dah. Gua nggak mau tahu. Nah, itu lepas tanggung jawab namanya, bukan saya. Atau kemungkinan kedua, saking takutnya sama istrinya. 2 kemungkinan dan dua-duanya jelek. Mendingan kemungkinan yang pertama sih. Bisa jadi karena sayang banget sama istri. Amin. Mudah-mudahan yang pertama semua di sini yang nonton ya. Amin. Amin. Minimal ngakunya begitulah, minimal ngakunya gitu ya, jangan. Ya. Kalaupun belum, minimal ngaku dan berniat. Iya, niat sayang lah gitu ya. Oke. Aduh, jadi ingat sekarang tanggal 1 ya. Tanggal 2. Iya. 2. Oh, udah tanggal 2 ya. Oh iya, jadi ingat belum isi rekening sebelah. Ini membahas begini di tanggal muda agak riskan ya sebenarnya, Ustaz. Sebenarnya ini banyak pria-pria Iya, garis. lagi buka-buka IG tiba, ya pas gini ya ketahuan ini kan gitu kan. Cicilan motor hobi kita belum bayar, dia udah baru minta ini kan gitu kan. Tapi ini mungkin justru di saat tanggal muda itu kan tanggal mesra biasanya. Kalau tanggal muda, tanggal mesra, dan tanggal tua, tanggal sengsara, itu tandanya ada masalah dengan keuangannya. Berarti nggak boleh ada tanggal muda tua, tiap hari harus tanggal muda terus. Harus muda terus.
Kita buka tanya jawab, Oke. udah bisa nih coach. Udah banyak yang nanya. Monggo Ayo, langsung ayo, langsung. langsung. Silakan. Lanjut. Ya, kita tinggal dipilih nih kira-kira Abah yang mana yang mau kita baca dulu. Ini aja nih. Ada banyak. Sia Najwa. Ustaz, mau tanya. Seorang istri punya utang. Apakah suaminya wajib, maksudnya ini utangnya sebelum nikah apa setelah nikah nih? Apakah seorang suami wajib membayari utangnya? Istri yang punya utang. Istrinya punya utang, tapi nggak dijelasin utangnya sebelum menikah atau setelah menikah. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau sesudah menikah jelas jadi tanggung jawab suami. Karena semua hal yang dilakukan oleh istri itu tanggung jawab suaminya. Semua hal yang dilakukan oleh istri itu tanggung jawab suaminya setelah menikah. Semua hal, ngutang kayak nyuri kayak ya yang dosa tetap suaminya ikut kena cipratan. Jadi itu enak sebetulnya. Punya tamengnya suaminya. Tugas suami itu berat sekali. Jadi Kalau sebelum menikah gimana? Kalau sebelum menikah sih enggak. Jadi tugas suami Kalau itu berat sekali ya. nikah, ngutangnya sebelum nikah. Nah itu harus agak dikencangkan juga ya. Tugas suami itu berat sekali. berat sekali tugas suami itu ya, biar santai. Kalau utang istrinya utang ya. Pas bagian ngomong gini kok nggak datang ya? Iya, ini. Ustaz, kalau istri punya utangnya sebelum nikah, tapi kan terus menikah, terus kan nyicil itu. Ya misalnya utang yang sekarang lah, leasing, apalah gitu-gitu. Kan nyicil tuh. Nah, suaminya tetap tidak wajib membantu cicilannya atau gimana? Jadi bicara suami istri jangan bicara hak dan kewajiban. Kering, kaku. Bicaranya mana yang lebih menguatkan pernikahan. Oh. Kalau dibilang mana yang lebih menguatkan pernikahan, ya jelas suami bantu cicilan istrinya. Gitu. Makanya ketika dalam proses pernikahan, proses ta'aruf juga perlu tahu dong. Nah, jadi sebaiknya sejak proses ta'aruf, tahu penghasilan, tahu utang piutang, tahu kebiasaan itu sebaiknya sejak proses ta'aruf, bukan ketika sudah menikah. Sejak proses ta'aruf pun kita udah tahu. Cuma bagaimana cara nanyanya yang bagus gitu kan, supaya enggak kelihatan kok masalah keuangan banget sih yang ditanya gitu ya. Tapi itu tetap harus jadi bagian dari sebuah proses pengenalan calon pasangan sejak sebelum menikah. Wah, kebetulan loh. Kemarin minggu lalu bahasannya ta'aruf 2 minggu yang lalu lah. Nanti kita masukkan nanti bab itu dalam proses ta'aruf. Ini ada yang nanya lagi nih, Tas. Hari ini banyak pertanyaan nih coach ya. Langsung banyak banget tadi. Porsi untuk kewajiban suami pada orang tua gimana, Tas? Seumpama bila kemampuan pendapatan pun hanya cukup untuk kebutuhan mandatori. Gimana tuh, Tas? Ketika kita jadi anak dan kita tidak dalam kondisi punya kemampuan untuk menghasilkan, maka kita menjadi tanggungan orang tua. Dan begitu juga sebaliknya, ketika orang tua kita sudah tadi tidak dalam kondisi bisa mencari nafkah karena usia, karena faktor kesehatan, dan anaknya sudah dewasa, maka tanggungan orang tua adalah dari anaknya, anak-anaknya. Nah, gini, orang tua kita cuma 2 orang, yang kerja mungkin 1, nanggung 2, 3, 4 orang anak. Kita anaknya 2, 3, 4 anak, kok masih nanya-nanya buat orang tua yang cuma 1, 2 orang? Kok masih merasa repot, kok masih merasa berat gitu ya. Nah, disinilah juga pentingnya keharmonisan itu bukan cuma pasangan suami istri, tapi juga dengan saudara-saudara kita. Karena begitu itu yang terjadi, orang tua sudah uzur, orang tua sudah nggak bisa kerja lagi, maka yang terjadi adalah ya patungan antara anak-anak kita dengan saudara-saudara kita. Dan malah Ya, itu tanggung jawab kita sebagai yang anak. menjadi penambah satu keberkahan rezekinya, yang kedua juga menambah jumlah Nah. yayasannya. Yes, cakep itu, menambah keberkahan rezeki, bukan menambah beban. Secara teori ekonomi ada yang namanya sandwich generation, di mana satu generasi menanggung 2 generasi di atas, generasi di bawah, gitu kan? Itu dianggapnya beban kalau dari secara teori, tapi buat kita orang Islam harusnya dianggap ini sebagai sebuah keberkahan, sebuah kesempatan, karena usia orang tua kita terbatas, anak kita juga terbatas sampai dia tentu akan juga dewasa dan nggak butuh kita lagi. Nah, justru saat itulah kita punya kesempatan luar biasa untuk berbakti sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu yakin bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan kita ujian yang lebih dibandingkan dengan kemampuan kita. Artinya ketika kita dikasih orang tua usia panjang,
dikasih anak banyak, tandanya kita juga dikasih potensi untuk punya harta yang lebih banyak. Makanya Saya sebutnya sepertinya potensi ada, karena belum tentu potensi itu dimaksimalkan gitu. Potensinya yang banyak pasti. Sebenarnya berarti Masih kita ada tapi pantas malas-malasan, tetap aja. kita tinggal memantaskan diri aja untuk kita yang dikasih amanah Allah untuk Yes, orang tua kita gitu ya. Kayak ini ya, iya benar. berarti kayak di surat Al-Baqarah 215 ya. Sebelah kanan Bacain, paling atas, bacain. sebelah kanan paling atas, kiri bawah gitu ya. Kulma anfatum, infakkanlah atau nafkahkan hartamu gitu kan, min khairin sebaik-baiknya paling walidain untuk kedua orang tua. Satu. Nomor 2 baru wal aqrabin, orang-orang yang paling dekat, artinya istri dan Paling anak-anak kita. Dan kalau saya tidak salah, itu bukan urut-urutan SOP seperti itu, bukan cuma sekali tuh disebutkan di Quran, sekitar 3 atau 4 kali diulang-ulang. Al-Baqarah 83 kalau nggak salah ya, kayak begitu juga. Jadi kalau punya duit itu, punya gaji atau punya profit dari usaha, nomor 1 wajibnya harus ke orang tua dulu untuk infak ya, menafkahkan harta. Kalau zakat itu udah pasti kan beda lah, zakat, infak. Jadi sebelum bayar listrik atau bayar cicilan atau beli beras atau dan lain-lain kebutuhan keluarga, nomor 1 harus menjamin orang tuanya ternafkahi dengan baik dulu. Mungkin gitu kali ya. Jadi memang kalau misalnya gajinya dikit, kayaknya ya tadi itu Ustaz ya, pada dirinya sebenarnya sudah ada potensi, cuman jangan potensinya nggak maksimal gitu. Potensinya belum maksimal. Ya sedang mungkin ujiannya bukan ujian cari duitnya. Bisa jadi ujian keikhlasannya dulu. Ikhlas nggak ketika dia ngasih? Bisa jadi ujiannya adalah ujian dia dengan pasangannya. Bisa nggak mengajak pasangannya untuk ikhlas? Atau dia memilih untuk sembunyi. Ada tambahan nih, kasih sama ibu deh, tapi nggak usah bilang sama istri. Itu kan ujian juga itu. Ujian apa? Ujian apakah dia bisa mendidik istrinya atau enggak? Mengajak istrinya untuk ikhlas apa enggak? Tapi begitu dia bilang istrinya malah support, iya mas, mumpung ada lebih, ayo kita kasih sama orang tua kita. Nah itu berarti dia udah berhasil mendidik istrinya. Tapi ketika istrinya kemudian, aduh buat ini juga kurang, buat kita juga kurang, nah berarti dia belum berhasil mendidik istrinya. Jadi ujiannya bisa jadi bukan ujian dia cari duitnya gitu ya. Bisa jadi ujiannya adalah ujian keikhlasan buat dia sendiri. Ujian dia bagaimana dia bisa mendidik, mengajak istrinya untuk sama-sama ikhlas. Nah begitu itu udah dianya udah ikhlas, pasangannya juga sudah sama-sama ikhlas, bisa jadi dari situlah kemudian kebuka pintu rezeki yang lain. Menarik sini kayaknya. Ini banyak Seru. yang tanya kebetulan ini. Untuk yang ingin tahu pembicaraan kita lebih lanjut ya, dan juga mau download apps diskusi keluarga, ini bisa langsung klik aja nih grup.diskusi keluarga nih. Gitu, Ya, betul. www.diskusikeluarga.com ya. Gitu. Klik di bawah ada dipin oleh Mas Ari grup.diskusikeluarga.com, itu nggak bisa langsung diklik teman-teman ya. Jadi Anda ketik aja Copy. manual, dimasukin ke browser internet. Nanti Anda masuk di daftar dulu, nanti Anda masuk ke dalam grup WA. Nanti di sana kita akan infokan untuk kelas lanjutannya seperti itu. Catat aja dulu sekarang, catat dulu biar fokus. Ini ada Fatimah Harahap, 15 tahun menikah, akhirnya bosan mendapatkan masalah uang. Nah, sekarang lebih banyak bersyukur dan terima apa adanya. Semua butuh proses, hanya perlu kesabaran kita pasangan suami istri. Gitu. Oh ini bukan pertanyaan, ini komen aja nih. Ya. Tapi gimana Ustaz kalau orang tua selalu minta Ustaz, sementara kita keluarga juga ada keinginan yang lain gitu Ustaz. Orang tua selalu minta. Coba, bisa jadi waktu kecil kita udah punya baju tapi minta dibeliin baju baru. Bisa jadi waktu kita kecil kita udah punya sepeda tapi pengen sepeda baru, kata teman kita punya sepeda baru. Bisa jadi waktu kecil kita ngerengek pengen dibeliin sepatu baru padahal kita masih punya sepatu yang lama. Masalahnya ingatan waktu kecil kita mungkin pendek. Jadi ya anggap aja, oh ini balas dulu saya juga gitu kok sama orang tua. Dan memang disitulah ujiannya, karena orang tua ternyata kalau udah usia tertentu itu ya balik kayak anak kecil katanya, gitu kan? Balik kayak anak kecil, jadi minta pengen diperhatiin juga. Bisa jadi sebetulnya dia bukan mau minta dibeliin ini itunya,
tapi kesempatan untuk bisa ngobrol sama anaknya, diperhatiin sama anaknya itu ketika minta sesuatu. Kalau orang tuanya nggak ada apa-apa, anaknya mungkin nggak negor, mungkin nggak nelpon, mungkin nggak suka Bisa apa. Jadi akhirnya alasan ya udahlah dia minta ini supaya anaknya datang, supaya anaknya ngasih, nanya kabar dan seterusnya. Bisa jadi ini bagian dari cari perhatian. Gitu. benar juga. Ini ada Betul. pertanyaan bagus nih, Tas. Gimana kalau istri yang ngasih uang ke orang tuanya tanpa sepengetahuan suami, tapi uang tersebut hasil dari tabungan istri? Apa harus izin juga ke suami apa enggak? Kalau izin atau enggak sih sebetulnya nggak perlu kalau itu memang uangnya istri. Cuma kalau istri ngasih aja ke suami, ngasih aja ke orang tuanya tanpa bilang sama suami, maka yang dapat pahala cuma si istri. Ntar istrinya doang masuk surga kan nggak enak. Ya lebih enak kan masuk surga baru. Ya udah bilang juga dong sama suaminya. Supaya apa? Supaya suaminya mungkin nambahin loh. Mungkin nambahin. Masa cuma segitu nih tambahin lagi? Siapa tahu begitu. Tambahin 5.000. Atau setidaknya kan support. Tambahin 7.500 buat ongkos transfernya dan diganti biaya transfer. Tambahinnya tanggung amat. Ya izin boleh sih, boleh aja cuma nggak seru banget gitu jadinya. Kalau sembunyi-sembunyi itu nggak Tapi seru. sebenarnya ada masalah yang laten, yang tersembunyi, Tas, ya. Kalau seseorang melakukan kebaikan tapi harus sembunyi-sembunyi, berarti ada masalah di kualitas relationship mereka. Kurang lebih gitu kali, Tas, ya, kalau kita sederhanakan ya. Ya bahasanya cakep nih kayak gini. Punya masalah dengan kualitas relationship. Nah itu. Jadi bukan di keuangan sebetulnya ya. Baliknya ke situ lagi. Masalahnya bukan masalah keuangan. Masalahnya masalah mereka tadi relationship-nya ada satu hal yang miss dong. Ada ya mungkin ketidakikhlasan ketika kemudian harus berbagi dan seterusnya. Oke, ada yang tanya begini, Ustaz. Kalau suami tidak ngasih 100% dari gajinya gimana? Bahkan mungkin suaminya juga di sini tahu kayaknya suaminya bahkan juga punya pendapatan dari luar gaji. Sebetulnya masih muter-muter. Nggak masalah. Nggak masalah sebetulnya. Nggak ada kewajiban suami itu ngasih semua penghasilannya ke istri. Nggak ada kewajiban itu. Yang ada adalah kewajiban suami memenuhi semua kebutuhan istri. Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, apakah ada kebutuhan istri yang tidak tercukupi oleh suaminya? Nah, kalau itu ada, suaminya salah. Tapi kalau suaminya nggak ngasih, nggak salah sebetulnya. Saya pernah dapat waktu dulu zaman masih SMS ya, belum zaman BBM, belum zaman WhatsApp. Ada yang kemudian SMS begitu. Saya nggak ridho suami saya ngasih sama keluarganya tanpa bilang sama saya. Pertanyaannya sederhana, apakah semua hak ibu terpenuhi atau enggak? Dia nggak berani jawab, haknya terpenuhi apa enggak. Iya sih, udah dipenuhi kewajibannya. Ya sudah, selesai. Duitnya mau diapain? Sebenarnya Itu kewajiban dia sudah. belum tentu mau Iya, udah berbagi. terlaksana kewajibannya. Iya, berarti dia nggak mau berbagi. Memang berbagi itu berat. Tambah kurang kali bagi, yang paling berat itu bagi. Kalau laki-laki pengennya tambah terus. Perempuan berat berbagi. Makan. Itu baru berbagi sama gimana berbagi sama. Lihat dulu. Ada nggak? Ya nggak enak gitu sama apa gitu maksudnya tadi sama apa tadi lauk itu lah. Pokoknya berbagi lah sama. Ya, sama sisi sama panjang gitu pokoknya lah. Ini ada curhatan lagi nih, Tas. Tas, gimana kalau suami tidak menafkahi dan dari istri yang bekerja, tapi suami tidak pernah menanyakan perasaan istrinya apakah uangnya cukup atau tidak, jadi cuma ngasih aja gitu loh. Nah ini gimana nih? Ini sering terjadi nih. Pokoknya segini cukup gak cukup, kamu urus. Ya itu berarti dia melaksanakan kewajiban tapi tidak memikirkan perasaan. Ini yang saya bilang garing banget rumah tangganya kalau hanya berkutat pada hak dan kewajiban. Saya udah laksanain kewajiban saya kok, udah selesai. Padahal kewajibannya kan nggak cuma itu dong, ngajak ngobrol juga kewajiban suami dong. Nafkah batin yang betul itu tuh dengerin istrinya ngobrol sama, itu nafkah batin yang sesungguhnya, bukan nafkah batin yang di kamar gitu kan. Yang di kamar itu paling cuma 10 menit juga selesai. Tapi nafkah 5 menit mungkinnya jangan-jangan, atau cuma 2 menit gitu. Tapi nafkah batin yang sesungguhnya itu adalah
ketika kita jadi temen ngobrol yang bagus, kita bisa dengerin apa maunya dia, nah itulah nafkah batin yang bagus. Istri juga kadang mungkin pengen ditanya doang, sebetulnya dia juga cukup, cuma pengen ditanya dong. Tuh. Mungkin suaminya nggak berani nanya, kenapa? Takut kemudian bilang nggak cukup gitu. Nah itu berarti Tapi kalau ditanya bukan jawabannya selalu nggak cukup itu Ustaz. Nah itu Hampir pasti sih, hampir itu pasti. kebutuhannya kan, kebutuhan itu relatif gitu tiap orang. Nah, yang relatif itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi kadang-kadang Beda. kalau kita bertanya cukup atau enggak, seolah-olah kita punya kelebihan, gitu kan? Jadi suami Iya. takut untuk bertanya karena mungkin disangka ada kelebihan, gitu kan? Ada lagi nih, cukup apa enggak kan gitu? Sama-sama diam aja gitu jadinya. Sebenarnya dia mau KPI-nya sebagai suami udah masuk atau belum nih gitu? Ibaratnya udah selesai dengan uang belanjanya gitu, jadi diam aja gitu. Tapi sekali nanya, udah cukup belum? Mengenai bulan belum, kurang ini udah tidak gitu. Jadi mungkin nanyanya gini, mau nanya doang, cukup apa enggak, oh ya udah cuma pengen tahu doang kok gitu. Ngapain nanya-nanya? Kalau saya nanyanya bukan cukup apa enggak, karena memang pasti kita akan selalu merasa kurang, itu wajar. Tapi saya nanyanya udah habis belum gitu. Itu pertanyaan lebih enak buat saya. Oh iya. Kalau jawabannya udah, Karena memang udah ya udah nggak apa-apa, kalau memang udah habis ya udah. kan baru 5 Kan hari. sesuai dengan prinsipnya, habiskan saja gaji. Jadi memang harus habis gitu. Kalau nggak habis berarti ada yang salah.